Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas kali ini adalah tata nama turunan dari senyawa karbon. Yang pertama adalah tata nama senyawa alkohol atau alkanol. Di gugus fungsinya adalah ikatan OH. Rumus molekulnya CnH2n plus 2O. Di tata namanya yang pertama adalah menentukan rantai induk. Rantai induk mengikat gugus fungsi hidroksil. Di rantai induknya harus mengikat gugus OH. Dan yang kedua, menentukan penomoran rantai induk. Di penomoran rantai induk dengan mempertimbangkan gugus OH mendapat nomor terendah. Di gugus OH diusahakan itu nomornya paling rendah. Dan yang ketiga, jika terdapat cabang, tentukan posisinya dan nama cabang. Di cabangnya diberi nomor dan nama cabangnya apa. Dan yang keempat, jika terdapat lebih dari satu gugus fungsi maupun cabang yang sama, maka diberi awalan di kalau 2, tri kalau 3, tetra kalau 4, dan seterusnya. Dan yang kelima, rumus tata nama senyawa alkanol, urutan ini di posisi alkil. Jadi kalau ada metil dengan etil berarti duluan etil karena E dengan M duluan E. Nama alkil, posisi gugus fungsi OH-nya, dan rantai induk dari alkanolnya. Ini urutan dalam beri nama alkanol. Di contohnya seperti ini. Kita menentukan rantai terpanjangnya. Di rantai terpanjang adalah 1, 2, 3, 4. 4. Jadi kalau 4 namanya adalah butana. Nah, butana diberi akhiran ol, jadi butanol. Gugus OH-nya terikat pada C nomor 1 sehingga diberi nama 1 butanol. Kemudian yang kedua, rantai terpanjang adalah 1, 2, 3, 4 butanol. Gugus OH-nya terikat pada C nomor 1 sehingga 1 butanol. Kemudian pada C nomor 2 ada cabang metil, berarti 2 metil 1 butanol. Dan yang ketiga, rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4. Gugus OH-nya nomor 1, berarti 1 butanol. Pada C nomor 2 ada cabang metil, pada C nomor 3 ada cabang metil, sehingga namanya adalah 2,3. Ini 2,3 dimetil 1 butanol. 2,3 dimetil 1 butanol. Ini tata nama dari alkanol. Untuk lebih jelasnya, silakan misalkan latihan pertama beri nama, kemudian menuliskan rumus struktur dari alkanol. Dan tata nama yang kedua, tata nama eter atau alkoksi alkana. Bagusnya adalah ROR, alkil, O alkil. R-nya boleh sama, boleh berbeda. Rumus umumnya adalah sama dengan alkanol CnH2n plus 2O. Yang pertama, aloksi alkana dianggap sebagai turunan alkana. Yang satu atom H diganti oleh gugus alkoksi ON. Jika gugus alkoksi berbeda, alkil yang dianggap sebagai alkoksi adalah alkil yang rantai C-nya lebih pendek, dan alkil yang rantainya lebih panjang yang sebagai rantai alkana induknya. Dan yang ketiga, nomoran dimulai dari rantai induk alkana sehingga alkoksi memiliki nomor terkecil. Yang ketiga, contohnya ini. Nah, di sekitar atom O yang kiri C-nya 1, yang kanan adalah 1, 2, 3, 4.
Nah, maka alkoksinya adalah yang lebih pendek, yang 1. Karena C1 berarti metoksi. Nah, kemudian alkana ada yang lebih panjang, 1, 2, 3, 4. Berarti butana. Nah, gugus metoksina terdapat pada C nomor 1. Sehingga 1 metoksi butana. Ya. Dan contoh yang kedua. Nih. Nah, di sekitar O, yang kanan C-nya ada 2. Nah, yang kiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka alkoksinya ada yang lebih pendek, berarti C-nya yang 2, berarti etoksi. Kemudian gugus etoksinya terikat pada C nomor 1, berarti 1 etoksi. Nah, yang lebih panjang 1, 2, 3, 4, 5, berarti pentana. Nah, pada C nomor 2 ada cabang metil, berarti 2 metil, sehingga namanya 1 etoksi 2 metil pentana. Ya. Nah, ini silakan juga di latihan, kerjakan latihan tentang beri nama alkoksi alkana. Ya. Dan ke berikutnya, ya, tata nama aldehid atau alkanal. Di gugus fungsinya adalah ikatan CHO. Ikatan CHO. Rumus molekulnya CnH2nO. Yang pertama, gugus alkanal CHO masuk dalam rantai utama. CHO itu selalu terdapat pada C ujung, selalu di ujung. Dan yang kedua, maka pemberian nomor pertama harus dan wajib di gugus alkanal, ya, karena setiap penamaan itu harus melalui gugus fungsi. Dan yang ketiga, airan ana diganti dengan al, di metana jadi metanal, etana jadi etanal, dan seterusnya. Nah, rantai cabang, banyak rantai utama plus induk. Diberi nama cabang, penomoran cabang dimulai dari rantai induk. Nomornya selalu dari rantai induk. Nih, di contohnya misalnya, ya, contohnya misalnya nih. Ya, contohnya ini ya. Nih. Misalnya ini nomor 1. Nah, perpanjangnya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 adalah pentana. Nah, diberi airan al sehingga jadi pentanal. Nah, pada C nomor 4 ada cabang metil, berarti 1, 2, 3, 4, berarti 4 metil pentanal. Ya. Dan yang nomor 2, C terpanjangnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, pada nomor 2 ada cabang metil, berarti 2 metil butanal. 2 metil butanal. Nah, dan yang nomor 3, contohnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti pentanal. Pada C nomor 3 dan nomor 4 ada cabang metil, berarti 3,4 dimetil pentanal. Ya. Ini contohnya. Kemudian tata nama keton atau alkanon. Ya. Fungsinya adalah
R, C, O, R. R-nya boleh sama, boleh berbeda. Jadi mengikuti akhiran alkana dengan mengganti akhiran ana dalam alkana menjadi anom dalam alkanon. Jadi kalau propana menjadi propanon, butana menjadi butanon, dan seterusnya. Tentukan rantai utama dengan cara pilih rantai yang terpanjang dan mengandung gugus fungsi. Jadi C terpanjangnya harus mengandung gugus fungsi CO. Penerapan rantai utama dimulai dari ujung sehingga gugus fungsi ini mendapat penomoran yang rendah. Mendapat penomoran yang rendah. Jadi contohnya ini. Jadi, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 di pentanon. Gugus fungsinya terdapat pada nomor 2 hingga 2 pentanon. Dan yang kedua 1, 2, 3, 4. Nah, kita panjang 4 berarti 1, 2, 3, 4. Ya, jadi namanya adalah butanon. Terus fungsinya terdapat C nomor 2. 2 butanon. Pada C nomor 3 ada cabang metil, berarti 3 metil 2 butanon. Ya. Dan yang ketiga kita cari C terpanjangnya, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti heksanon. Terus fungsinya terdapat C nomor 3. Pada C nomor 2 ada cabang metil. Pada C nomor 4 ada cabang metil. Pada C nomor 5 ada cabang metil. Berarti 2,4,5 trimetil 3 heksanon. Ya, 3 heksanon. Nah, demikian juga sama ini. Jadi kamu kerjakan latihan ini. Dan tata nama dari asam alkanat juga sama. Ini contohnya. Ya, contohnya. Nah, ini latihannya, silakan dikerjakan. Tata nama dari ester juga sama. Ya. Di ester berarti hampir sama dengan ether. Di COO ini sebagai gugus fungsi. Nah, sehingga penulisan nama itu sama dengan penulisan asam. Nah, ini sudah dianggap sebagai alkilnya. Nah, ini alkanoatnya. Jadi ini metil, C-nya 2 berarti etanoat, metil etanoat. Nah, ini 1, 2, 3 berarti propanoat. Ini C-nya 2 berarti etil propanoat. Dan yang ketiga ini contohnya, ini metil, ini 1, 2, 3 berarti propanoat. Dan C nomor 2 ada cabang metil, berarti metil 2 metil propanoat. Itu tata nama dari alkil alkanoat. Ini latihannya, silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan, ya, latihannya, ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.